Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal. Saya dari mahasiswa Uni Tama ingin sedikit mengobservasi tugas workshop, yang mana workshop itu yang diterapkan profesionalisme guru dan media pembelajarannya. Jadi kayak banyaknya sekarang itu kan seorang murid yang mungkin kurang nasihat dari guru atau dari orang tua, yang menjadikan itu bisa sampai melakukan hal-hal yang mungkin membuat kendali seorang guru gitu. Jadi menurut sakit perkenalan mungkin saya ini sakit perkenalan. Halo, Azizatul Rahman, Siti Azizatul Rahman, guru ngajar di sini di dunia di bawah Badroh dari lembaga pendidikan di Pondok Pesantren di Halumati Assalamualaikum. Mungkin saya sakit perkenalan. Nama saya Abidail Aziza, saya sebagai tata usaha dan juga pengajar di kelas awaliyah atau ulang. Jadi untuk melanjutkan pertanyaan dari yang barusan, bagaimana sih cara guru menasihati seorang murid agar seorang murid itu menerimanya dengan baik? Sebelumnya ini menyampaikan hanya berdasarkan pengalaman kami. Pengalaman kami selama mengajar, ya sebenarnya enggak moro-moro pinter tahu itu ya enggak. Dulu itu ya juga sangat berproses dari kami itu bagaimana cara mengajar anak-anak, menasehati anak-anak itu seperti apa, yang itu anak-anak bisa sampai tersentuh itu seperti apa, itu bingung. Terus seringnya membaca buku itu kadang yang dari pengalaman kami yang sangat mengena ke anak-anak itu ketika dibarengi dengan cerita. Jadi contohnya anak-anak itu melakukan kesalahan apa, kita mencari cerita yang berkaitan dengan itu. Jadi contohnya anak-anak itu melanggar tapi dengan sembunyi-sembunyi, itu pernah saya ceritakan anak-anak ketika jangan terlalu senang dengan kesalahan kamu yang tidak ditegur ustazah. Saya bilang gitu. Ya, sekarang di sini. Langsung doa ya. Terus setelah itu saya ceritakan anak-anak bahwa ustazah itu pernah membaca sebuah cerita. Di luar negeri itu ada orang Indonesia, bukan orang Indonesia sih, saya lupa. Itu kuliah itu anak itu sangat pinter, pokoknya juara 1 di kampus itu. Terus begitu dia masuk di negara itu, dia itu kan bayar naik bis itu pakai bayar kayak pakai kartu gitu loh. Terus sama anak itu di hack. Jadi dia itu sudah setiap naik itu enggak bayar, bisa enggak bayar gitu. Dan itu enggak ditegur, dibiarkan aja sampai dia lulus. Terus setelah itu dia melamar pekerjaan di mana-mana tidak diterima. Nah itu anak-anak tak ceritain seperti itu. Terus dia protes karena dia memang anak pinter, dia berani aja, dia protes. Ternyata di negara ini masih pilih-pilih, bukan karena kemampuan tapi pilih-pilih dari negara mana. Terus ternyata diceritakan kamu itu masuk di negara sini aja sudah melanggar. Nah itulah dari kesalahan yang dibiarkan ternyata ada efek panjang. Itu anak-anak itu langsung kayak ya menyadari gitu loh. Jadi nggak melakukan kesalahan itu karena nggak dilihat ustazah gitu, nggak, kayak dia takut gitu loh. Ya, saya ceritakan juga, wong ustazah
itu tahu kamu itu bohong, sebenarnya itu ustazah tahu. Terkadang ustazah diam itu karena kamu sudah sangat tidak bisa dibilangin. Dan satu lagi yang sangat penting ke anak-anak itu, ketika kita mau menasihati anak itu, hilangkan marah dari kita sendiri dulu. Nah itu yang sangat penting. Ketika kita dalam kondisi marah, jangan menasihati dulu. Itu akan anak-anak tidak akan bisa menerima. Itu salah satunya. Ya mungkin dari saya pengalaman yang paling mengena yaitu dengan cerita. Kalau mau bab akhlak ya dengan cerita, yang intinya seperti itu. Jadi lebih menuntut. Ya lebih bisa diterima. Lebih bisa. Karena sudah disertakan dengan contoh gitu. Mungkin bagi anak-anak seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Ustazah untuk pertanyaan pertama. Melanjutkan sesi pertanyaan kedua, dari besarnya ruang lingkup untuk pembelajaran ini, mungkin kalau boleh tahu fasilitas apa saja sih yang ada di pendidikan informal ini? Untuk di dunia ini alhamdulillah punya aula. Aula ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti ekstra muhadharah, dibaan, tahlil dan lain sebagainya, atau berkumpul bersama, kegiatan bersama, game begitu. Selain aula, kita juga punya asrama. Jadi dunia ini punya program mabuk yang namanya itu belajar gimana sih rasanya mondok meskipun masih punya lebih, tapi asrama ini benar-benar bisa membantu anak-anak dalam kegiatan malam seperti belajar, terus mengaji malam, tidur nggak terlalu malam, bangun sebelum subuh, lanjut siang, lanjut subuh, dan bersih-bersih sesuai dengan rangkaiannya asrama mabuk. Lalu juga ada dapur dunia. Nah, dapur dunia ini kita punya tujuan dapur dunia itu anak-anak belajar adabnya makan, terus mandiri seperti cuci piring, terus juga sosial kepada teman-temannya, dan juga berterima kasih. Jadi ketika makan, anak-anak itu berterima kasih kepada yang sudah memasakkan seperti itu dan menyiapkan. Itu adalah pendidikan yang penting untuk anak-anak usia SD atau MI dan usia TK atau dunia ini. Terus juga kita punya kamar mandi, alhamdulillah cukup. Jadi juga untuk pembelajaran juga untuk ada kamar mandi, untuk ketika anak-anak belajar wudhu juga di situ. Kita juga pembelajarannya selain hanya di dunia, nggak hanya mudah di dunia, tapi kita juga memanfaatkan fasilitas pondok. Di pondok ini di terdekat ini ada RB, ruang baca, itu bisa berguna untuk anak-anak yang memanfaatkan buku-buku di sana, kitab-kitab di sana. Terus ada juga masjid. Nah, anak-anak itu ada kebiasaan sholat berjamaah. Jadi masjidnya itu digunakan anak-anak untuk sholat berjamaah dan melantunkan sholawat atau lalu juga ada pondok lah. Kita kan adalah lembaga yang berada di naungan pondok. Nah, pondok ini sangat memfasilitasi kita ketika anak-anak ingin refreshing atau gurunya ingin pembelajaran di outdoor, semua lingkungan pondok itu tersedia dan boleh untuk digunakan. Begitu. Itu untuk fasilitasnya yang ada di dunia yang dan bekerjasama dengan pondok. Ini untuk media yang digunakan gitu. Media anak-anak belajar itu bisa lewat lingkungan, bisa juga dengan untuk misalnya mengaji ya. Kalau mengaji Al-Quran kita pakai metode umum. Metode umum itu ada peraga seperti ini, belakang ini. Nah, ini kita pakai itu ada berapa jilid sudah? 6 jilid semuanya ada peraganya. Nah, itu. Untuk ngajinya seperti itu. Untuk Al-Qurannya, kalau untuk kitabnya ya kita sesuai materinya itu ada pakai kitab-kitab sesuai kelas dan sesuai atau tingkatannya itu medianya. Dan juga kita ya ada alat-alat kebersihan karena di pondok ini kita punya apa ya,
pembelajaran yang penting bagi anak-anak yaitu tentang kebersihan, dan alat kebersihan menjadi alat penting untuk pembelajaran. Jadi nggak hanya berilmu, berakhlak, tapi juga cinta kebersihan seperti itu. Dunia lingkungan. Jadi kesimpulannya bahwa mendidik anak itu tidak hanya seorang guru memberi informasi, tetapi juga menyediakan alat, fasilitas dan media gitu Ya, ya, untuk menunjang semuanya itu. Oke, matur suwun. Oke. Mungkin saged ada pesan atau kesan dari Ustazah Untuk mas-masnya, untuk seorang sama-sama guru. sesama guru, gimana ya? Jadilah guru yang memfasilitasi atau jadilah fasilitator, tidak hanya menjadi panutan tapi juga fasilitator, sehingga anak-anak itu belajar itu menyenangkan dan juga bisa masuk atau gimana ya, bisa tereksplorasi semuanya gitu, nggak monoton, jangan sampai monoton Dalam. gitu. Nggih. Nah, Dian nggih.